Fakta Yudea dan Samaria. Sobat Inspirasi Gereja Isa Masih Kelapa Gading, Inspirasi GIA. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat yang indah sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara khusus kita pada malam hari ini. Tema kita tentang akhir zaman. Nah, dan saya mengundang pembicara yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, Ibu Monique Riskers. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya benar nggak mengucapkan namanya di belakangnya itu, Bu? Ya, shalom. Selamat malam. Nama saya Monique Riskers. Iya. Riskers. Iya, banyak yang kira nih pembicaranya dari luar, Bu. Enggak, Ya. saya lokal. 100% Indonesia, 100% cinta Indonesia juga. Oke, luar biasa. YouTube Fakta Israel. Kenapa fakta? Ya, karena di Indonesia banyak misinformasi tentang Israel. Jadi ya, ini salah satu cara untuk mengedukasi faktanya seperti apa, seperti yang akan kita bahas malam hari ini. Iya, jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin Bapak Ibu sering baca atau sering dengar, yakni tentang Yudea dan Samaria. Nah, ini ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ada di dalam Alkitab, tapi jarang mungkin dibicarakan di gereja. Karena itu, kita akan bahas, kita akan lihat apa sih janji Tuhan yang berkaitan dengan Yudea dan Samaria. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu kami bisa belajar tentang firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kepada kami semua pengertian, hikmat, Tuhan yang menyingkapkan semua pewahyuan, memberikan konfirmasi, dan biarlah apa yang kami pelajari membuat kami semakin cinta kepada Engkau, membuat kami semakin beriman pada firman-Mu, pada kebenaran Alkitab itu sendiri. Dan segala puji dan hormat untuk Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tunggu-tunggu kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai. Kita akan melihat di layar nanti PowerPoint yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini judulnya memang tidak ada kaitannya dengan Yudea dan Samaria ya, tapi akan ke sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di ada 5 topik panas yang berkaitan dengan Israel di Indonesia. Nah, 5 topik ini Bapak Ibu bisa, ada 5 topik panas yang berkaitan dengan Israel di Indonesia. Pertama adalah tentang wilayah. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah? Karena selama ini memang yang dilihat adalah Israel dikatakan mencaplok tanah Palestina, meski tidak ada yang bisa menyebut sejak kapan, gitu ya. Yang menyebut sejak kapan dicaploknya, gitu ya Pak. Dibilang Israel mencaplok, tapi kalau kita tanya sejak kapan dicaplok, nah itu nggak ada yang bisa menyebutkan waktu tahunnya tahun berapa, nah itu nggak ada. Kemudian yang kedua, problem yang atau topik panas yang sering kali dikait-kaitkan dengan Israel adalah Palestina belum merdeka, meski kita sudah tahu Mahmud Abbas adalah presiden Palestina. Dan ada kedubes Palestina di Jakarta sini. Tapi dibilang belum merdeka. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah Yerusalem. Nah, Yerusalem ini disebut sebagai ibu kotanya dari Palestina. Jadi maunya negara Palestina punya ibu kota namanya Yerusalem. Nah, yang keempat, area dari kawasan Al-Aqsa, atau di dalam Alkitab itu sebetulnya adalah kawasan Bukit Moria yang dulu adalah tempat bait suci berada atau berdiri sebelum akhirnya bait suci itu dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Nah, ini baru 4. Apa topik kelimanya? Kita lihat.
Nah ini dia, topik kelimanya adalah tentang Yudea dan Samaria. Nah kalau Bapak Ibu lihat di peta, sebetulnya Yudea dan Samaria itu tidak luas-luas banget. Iya. Karena dari ujung Sungai Yordan, jadi Yudea dan Samaria itu berbatasan langsung dengan Sungai Yordan. Nah dari Sungai Yordan ke arah di sisi Yudeanya itu hanya 55 kilo. Berarti kan deket ya, 55 kilo itu mungkin. Iya. Tuh, jadi segitu doang gitu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa saya tulis di slide Yudea dan Samaria atau tepi barat? Karena dunia menyebutnya memang tepi barat. Iya, betul. Tetapi bahasa atau kata Alkitabiahnya adalah Yudea dan Samaria. Gitu ya. Nah sekarang kita ngikutin kata dunia atau kata Alkitab. Gitu. Sebaiknya sih kita pakainya Yudea dan Samaria ya. Nah kita akan lihat lagi adalah di slide berikutnya. Ini adalah asal cerita dahulu di masa ketika Raja Salomo, usai Raja Salomo berkuasa, yang terjadi adalah kerajaan Israel pecah menjadi dua. Pecah menjadi Israel Utara, menjadi kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Lalu Israel Selatan disebut juga dengan nama lain yakni Yehuda. Ibu kotanya apa? Ibu kotanya Yerusalem. Jadi Yehuda, Israel dan Yehuda. Nah, Israel dan Yehuda ini bukan tiba-tiba juga mereka ini bisa dibilang ini adalah konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Salomo. Dan kemudian Israel Utara dia akhirnya menjadi 10 suku dengan 10 suku yang ada di sana, dan mereka ini akhirnya ditawan juga oleh Asyur, dibuang ke Asyur, lalu Asyurnya itu dikalahkan oleh Babilonia. Nah, yang Yehuda ini dibawa ke pembuangan oleh Babel. Yehuda dibawa ke Babilonia atau Babel. Nah, Tuhan sudah katakan kepada Yeremia jauh-jauh hari gitu ya. Di Yeremia 12 ayat 14 sampai 15 kita bisa baca, beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan memang mengatakan bahwa Yehuda akan dibuang. Akan istilah Tuhan dipakai adalah dicabut. Tetapi di ayat Yeremia 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan benar terjadi di masa Kores, Raja Persia, akhirnya mereka dipulangkan kembali. Gitu ya, jadi firman Tuhan tergenapi. Nah, kita akan lihat berikutnya Bapak Ibu adalah asal kata Yudea. Yehuda, kemudian kita akan mendengar bukan Yehuda tapi Yudea. Nah, nama Yudea berasal dari kata Yehuda yang digunakan sejak tahun 1400 sebelum Masehi hingga masa Romawi berkuasa atas tanah Israel. Nah, ini mulai familiar mungkin dengan Bapak Ibu semua karena wilayahnya akhirnya dikenal dengan nama Yudea, dan ada seorang raja yang tersohor namanya Herodes Agung yang menjadi raja Yudea saat Yesus lahir, gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini berkaitan erat dengan apa yang ada di Alkitab, Bapak Ibu. Bukan hanya berkaitan dengan pemberitaan tentang Israel,
tetapi juga berkaitan dengan Alkitab. Nah, tapi itulah menariknya tentang Israel. Berita yang kita baca itu sebetulnya ada korelasinya dengan Alkitab. Inilah yang saya suka dari Alkitab. Alkitab itu bukan berita sejarah saja, tapi juga relevannya, ada relevansinya dengan hari-hari ini. Apalagi Pak Hari kan juga sebagai pakarnya akhir zaman gitu ya, tentu sudah tahu ya bahwa inilah gitu ya tanda-tandanya nih gitu kan, apa yang terjadi ini pasti akan mengarah kepada penggenapan-penggenapannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya cantumkan di situ, ini adalah dua komunitas Yahudi yang ada di wilayah Samaria. Satu namanya Immanuel, ini di Samaria. Lalu ada kawasan Eli. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar sebelah kanan, itu kota Palestina dengan kota Israel itu sebelahan gitu ya, hadap-hadapan. Mungkin kalau istilahnya di Jakarta nih, klasternya nempel antara klaster Israel dengan klaster Palestina. Yang di depan kota Al-Sawiyah, di belakangnya kota Eli. Nah, jadi kalau dilihat pagarnya nggak kelihatan ya Pak Hari, gitu loh. Jadi inilah keunikannya. Kita akan lihat lagi lebih dekat nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dilihat secara sejarah, Yudea dan Samaria itu bukan pernah menjadi wilayah orang, yakni wilayah dari Yordania. Ketika Israel merdeka tahun 1948, Israel itu diperangi oleh 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Irak. Nah, yang untung Yordania. Sebab apa? Yordania itu dapat wilayah Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur. Israel kehilangan Yerusalem Timur. Israel hanya punya Yerusalem Barat. Nah, Gaza dan jalur Gaza ya, kota Gaza dan jalur Gaza dimiliki oleh Mesir. Padahal kedua tempat itu adalah jatahnya Palestina, kalau Palestina jadi negara. Tapi ternyata mereka tidak dapat apa-apa Palestinanya, karena diambil oleh Mesir dan Yordania. Nah, pada tahun 1967, kelima negara Arab yang kalah pada perang tahun 1948, ngomong-ngomong di perang tahun 1948 ini 9 bulanan. 9 bulanan, mereka kelima negara Arab ini kalah ya. Maksudnya kalah tuh dalam arti karena mereka minta akhirnya gencatan senjata gitu. Dan Israel mau gencatan senjata. Tahun 1967 di bulan Juni mereka mencoba lagi untuk menyerang Israel, 5 negara yang sama. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi adalah Israel berhasil menang dan merebut wilayah-wilayah yang dipunyai oleh negara yang menyerbu ini dalam waktu 6 hari. Jadi luar biasa, mukjizat terjadi. Israel berhasil merebut Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur dari Yordania, merebut Gaza dan Gurun Sinai dari tangan Mesir. Israel juga bisa merebut Golan, dataran tinggi Golan, yang memang sebetulnya adalah wilayah untuk suku Manasye. Nah, itu direbut lagi tuh sama Israel. Jadi Israel tuh sebetulnya diperangi, tapi akhirnya dia dapat wilayah, dia berhasil merebut. Nah, secara hukum internasional sebetulnya Israel berhak, gitu ya, menguasai teritori ini, karena Israel dalam hal ini tidak memerangi. Israel yang diperangi, tetapi Israel berhasil mempertahankan diri. Jadi ini perang self defense, gitu ya, perang untuk mempertahankan diri. Dan Israel bukan merebut wilayah orang sebetulnya, karena dia diam aja di situ, tapi dia diperangi sehingga dia berhasil merebut. Nah, poin yang saya ingin katakan adalah dari apa yang latar belakang sejarah, seharusnya Israel itu punya hak
atas wilayah ini, tapi diusik oleh dunia saat ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di slide berikutnya adalah Israel meski dia berhasil merebut wilayah dari mendapatkan wilayah dari perang karena mempertahankan diri, Israel rela loh melepas wilayah Yudea dan Samaria demi berdamai dengan Palestina. Nah, ini tuh positif banget gitu ya. Positif sekali karena ibaratnya gini, loh, kamu yang nyerang saya, terus saya dapat wilayah, nih sekarang saya kasih loh ke kamu gitu loh. Kurang baik apa gitu ya. Nah, jadi Israel akhirnya melepas wilayah di Yudea dan Samaria ini untuk Palestina demi terjadinya perdamaian. Namanya adalah kesepakatan Oslo karena terjadi di Oslo, Norwegia pada tahun 1993. Nah, area Yudea dan Samaria itu tadi akhirnya dibagi menjadi 3. Bapak Ibu bisa lihat di peta. Area A milik Palestina, warnanya hijau. Area B milik Palestina juga, tetapi keamanannya Israel warnanya coklat. Area C milik Israel warnanya abu-abu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pusing nggak lihat petanya? Pusing sekali. Nah, ini kan ngebagi areanya itu nggak kayak potong kue tart ya, bulat terus dibagi 2 gitu loh. Ini kiri kanan ya, kanan buat Israel, kiri buat Palestina. Ini baginya berdasarkan penduduk mayoritas terbanyaknya tuh orang apa gitu loh. Jadi kalau kebanyakannya Yahudi ya baginya Yahudi gitu ya, yang gitu. Nah, tapi coba deh, ini pusing gak sih yang ngurusin? Makanya banyak sekali pos keamanan di tepi barat atau di Yudea dan Samaria karena memang ngejagain seperti ini, gitu ya. Jadi kotanya tuh nempel berserakan, gak beraturan. Mungkin juga orang Israel juga ya, tentara juga bingung. Nih wilayah saya salah masuk nggak? Gitu. Dan memang kejadian supir taksi Israel kalau masuk nyasar ke kota Palestina, Bapak Ibu jangan harap dia nggak diapa-apain. Mobilnya entah dilempar batu, entah dilempar bom molotov, gitu ya. Ada satu kejadian orang Arab Israel, orang Druze, dia mobilnya rusak, harus ke bengkel, dia ke bengkelnya di Jenin, kota milik Palestina yang sekarang lagi banyak kelompok teroris namanya Sarang Singa, Lions Den. Nah, dia kecelakaan dibawa ke rumah sakit di Jenin. Di rumah sakit dia dipersekusi dan akhirnya dia tewas. Segitu parahnya. Makanya Israel memberikan larangan bagi warga Israel untuk masuk ke kota-kotanya Palestina. Tidak boleh. Ada warna merah yang Bapak Ibu lihat di gambar bawah. Nah, itu dia larangan bagi orang Israel untuk masuk ke kota area A milik Palestina dan area B. Jadi hanya boleh ngider gitu ya di area Israel aja. Termasuk kita nih turis-turis Kristen dari Indonesia jangan sampai nyasar. Pastikan Anda hanya berwisata di area C milik Israel. Nah, populasi Arab Palestina di daerah Yudea dan Samaria itu sebanyak 2,7 jiwa. Dan populasi orang Yahudi ini minoritas karena hanya 500.000 orang saja. Di Yerusalem Timur 350.000 orang Yahudi. Nah, tempat-tempat terpenting gereja-gereja yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, maksud saya adalah situs-situs yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, misalnya tempat Yesus disalib, tempat Tuhan Yesus dikuburkan, tempat Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, semuanya berada di Yerusalem Timur. Gitu ya. Jadi Palestina itu.
saat ini milik Israel, Pak. Karena apa? Karena Yerusalem Timur akhirnya kan direbut tahun 1967. Oh, oke. Iya, jadi sekarang Yerusalem sudah satu kembali setelah sempat 19 tahun terpisah. Nah, ini dia keruwetan di Israel bagian Yudea dan Samaria. Nah, meski sudah seruwet ini makin ruwet karena apa, Bapak Ibu? Kita akan lihat pro dan kontranya, tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu lihat juga ke Hebron. Hebron ini adalah kota yang kita tahu dari Alkitab sebagai kota di mana ada makam bapak-bapak leluhur, yakni Abraham dan Sarah, Ishak, Yakub beserta istri masing-masing. Nah, Hebron terbagi dua menjadi H1 dan H2. Akibat perjanjian Oslo, kemudian dikembangkan menjadi perjanjian Hebron tahun 1997. Hebron H1 luasnya 80% menjadi milik Palestina, 20% menjadi milik Israel. Bayangin, padahal Israel lah, kalau kita baca kisahnya, yang beli Abraham beli makam buat Sarah. Gitu ya. Dan kawasan Kiryat Arba ini nama aslinya Hebron, itu juga ada di Alkitab. Nah, sekarang di kawasan Kiryat Arba, komunitas Yahudi yang warnanya ungu itu ada sekitar 8.000 orang Yahudi. Gitu. Nah, dibagi dua. Sekarang orang-orang di Israel inginnya Yerusalem Timur Yerusalem bukan dibagi dua, tapi maunya kalau bisa seluruhnya menjadi milik Palestina. Kalau nggak bisa baru nggak apa-apa dia dibagi dua kayak Hebron ini. Padahal itu nggak mungkin terjadi karena kata Alkitab Yerusalem ya tetap milik Israel. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas Yerusalem, kita fokusnya ke Yudea dan Samaria. Nah, kita lihat kembali ke apa yang terjadi di Yudea dan Samaria. Kita ke kontranya dulu nih Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara, pemirsa dari Inspirasi Dia. Kita lihat baru-baru ini Australia menyatakan tepi barat ini adalah wilayah yang diokupasi oleh Israel. Jadi ini benar-benar apa ya? Bukan Australia itu semula adalah negara yang bisa dibilang mirip Amerika yang mendukung Israel. Tapi sekarang karena menlunya Penny Wong ini, maaf saya bukan bermaksud rasis, mungkin karena dia orang Asia, dia tidak terlalu familiar dengan sejarah Australia sendiri yang pernah terlibat perang Beersheba di Israel gitu loh. Dan maaf juga ini sekali lagi Australia sendiri itu kan kalau dipikir-pikir ya Pak, penjelajah Inggris namanya James Cook menemukan benua Australia itu di tahun 1770. Aslinya, penduduk aslinya Australia itu kan orang aborigin. Nah, apakah kita mau bilang Australia mengokupasi aborigin? Kalau konteksnya di pola pikir disamakan gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Australia saat ini. Karena dia bilang tepi barat itu punyanya Palestina loh. Israel mengokupasi tepi barat. Padahal jelas-jelas Yudea dan Samaria di Alkitab Israel. Gitu ya. Nah, kalau negara kita kan gak heran ya. Makanya saya munculkan di slide. Yang saya heran kenapa ngomongin Israel ini adalah situs Kementerian PAN. Situs Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara. Apa hubungannya gitu ya. Nah, terus yang di bagian kanan itu adalah yang saya kuning-kuningin itu adalah ini dari situsnya Dewan Gereja Dunia. Nah, Dewan Gereja Dunia pada Juni 2022 mengatakan ini menandai 55 tahun
sejak Israel memulai okupasi militer atas tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza. Ini sesuatu yang salah, karena faktanya tidak sesuai ya Pak. Yeah. Yang tadi kan kita tahu justru Israel yang diserang oleh 5 negara Arab, bukan okupasi militer, gitu ya. Nah, jadi sayangnya ini justru yang mengeluarkan pernyataan ini adalah Dewan Gereja. Ini Dewan Gerejanya ini, maaf Alkitabnya beda dengan Alkitab saya mungkin ya. Jangan-jangan Alkitabnya edisi 2022 gitu ya. Versi terbaru yang atau cari aman. Iya. Cuma ini kan organisasi sedunia ya Pak. Ini yang memprihatinkan. Betul. Nah, setelah kontra kita melihat ke yang pro. Nah, yang pro baru-baru ini juga di bulan Juni 2023 ada seorang anggota legislatif dari Amerika, dari Arkansas, dia yang mengakui dalam sebuah resolusi bahwa Yudea dan Samaria itu memang adalah miliknya Israel sesuai dengan Alkitab, yang dibilang oleh di dalam Alkitab itu sebagai tanahnya milik orang Israel gitu ya. Nah, juga ada hal yang menarik, misalnya di PBB, justru yang menolak, mengkondem, menolak, mengutuki Israel itu malah Mesir, gitu ya. Ini luar biasa nih Mesir nih, ya kan, negara Islam bisa-bisanya jadi pembela Israel, ini luar biasa nih. Ini justru sesuatu yang sangat positif gitu ya. Dan selama ini memang kalau terjadi konflik antara Israel dengan Palestina, khususnya di Gaza, si Mesirlah yang menjadi mediator damai. Gitu, dia selalu mengambil peran itu. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh dari yang pro Yudea dan Samaria. Nah, kita lihat selanjutnya adalah komunitas Yahudi di Yudea dan Samaria. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sisi kiri itu adalah nama-nama komunitas di Lembah Yordan saja. Nah, di Lembah Yordan itu Bapak Ibu kalau mau lihat, ini komunitas-komunitas baru ya. Jadi setelah dapat tahun 67 akhirnya berkembang komunitas. Dan akhirnya sekarang ada 4 kota, ada 16 pemerintahan lokal, ada 185 komunitas Yahudi, ada 1 universitas, ada 2 akademi, ada 25.000 lahan pertanian, dan ada 2,5 juta turis yang datang berkunjung setiap tahun ke Yudea dan Samaria. Kenapa? Karena ada daerah yang memang berkaitan dengan Alkitab, sehingga turis-turis Kristen biasanya datang ke Yudea dan Samaria. Nah, yang berikutnya adalah tantangan di Yudea dan Samaria. Tantangannya apa? Bapak Ibu, pertama, misal Uni Eropa mendanai pertanian Palestina di area C. Harusnya area C ini adalah tempatnya untuk orang Yahudi, orang Israel. Ya. Yang kedua, ternyata ada larangan untuk menjual tanah ke orang Yahudi. Nah, ini adalah hukum yang berlaku di masa Yordania berkuasa di area Yudea dan Samaria. Dan hukumnya itu masih ada. Karena itulah pemerintah Israel ingin menerapkan hukum Israel di kawasan tersebut, dan itulah yang ramai-ramai ditolak oleh orang Yahudi. Yang sekuler itu menolak. Gitu. Nah, yang ketiga, Dewan Gereja Dunia mengecam Israel karena Yudea dan Samaria. Bahkan ditemukan fakta Dewan Gereja ini melatih 2.000 anti-Israel, aktivis anti-Israel. Oke. Nah, ini jadi Bapak Ibu, ini tantangannya dulu. Setelah ini kita akan melihat janji Tuhan. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ya, semoga Bapak Ibu yang mengikuti juga mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengetahuan baru, dan tentu saja pengetahuan ini bukan sekedar informasi, saya berharapnya, tetapi ini menjadi beban doa kita juga ya. Kayak tadi. Seperti yang Pak Hari bilang, khususnya Dewan Gereja Dunia ini sangat penting karena kebijakannya sangat mempengaruhi gereja-gereja menjadi anggotanya. Nah,
kita kembali Bapak Ibu, kita akan melihat slide berikutnya dari tantangan adalah ini nih sesuatu yang tantangan yang tadi saya sebutkan, ini adalah tantangan-tantangan kebijakan, bisa dibilang begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Tetapi slide berikut ini adalah tantangan yang ini benar-benar apa ya? Kalau mau dibilang apa susahnya ya sebetulnya ya untuk menghalau teror gitu ya. Kayak kita di Indonesia kita punya Densus 88 anti teror. Nah, kenapa sih Israel yang dengan peralatan canggih, juga dengan kekuatan SDM yang luar biasa, dengan intelijen yang luar biasa juga, tetapi kenapa tidak berhasil untuk mengatasi teror? Simak lanjutan pembahasan menarik soal Yudea dan Samaria di akhir zaman. Mereka adalah umumnya generasi muda, generasi baru yang tidak pernah kenal perang 1948, tidak tahu sejarah 1960. Jadi masih muda-muda, umurnya masih 21, 23, 18, 20. Nah, tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk menguasai Israel. Mari bersama Fakta Israel kita ke Holy Land pada 8 Desember 2023. Salam damai dari Fakta Israel.